Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Saat ini kami rindu agar Roh Suci boleh menuntun kami, sehingga kami akan mengerti akan firman yang sebentar lagi kami pelajari bersama. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 3 Juli 2023 dengan judul Penebusan Mahal, Pengampunan Melimpah. Dosa telah menjadi kekuatan yang gelap dan mendominasi kehidupan para pendengar Paulus. Paulus dapat menggambarkan mereka dalam kondisi sebelumnya sebagai orang mati yang berjalan. Mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, tertulis di dalam Efesus 2 ayat 1. Namun berjalan atau hidup seperti yang diperintahkan bila kepada mereka. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Diperhamba oleh dosa dan iblis, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membebaskan diri mereka sendiri. Mereka membutuhkan penyelamat. Allah telah melakukannya melalui kasih karunia-Nya di dalam Kristus. Dan Paulus merayakan dua berkat baru dari kasih karunia Allah dalam kehidupan orang percaya, penebusan dan pengampunan. Bacalah Efesus 1 ayat 7 dan 8. Penebusan adalah ide yang sering digunakan dalam perjanjian baru. Efesus 1 ayat 7 dan 8 tertulis, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bandingkan penggunaan ini dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14, Titus 2 ayat 13 dan 14, dan Ibrani 9 ayat 15. Kolose 1 ayat 13 dan 14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Titus 2 ayat 13 dan 14, firman Tuhan mengatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar
dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ibrani 9 ayat 15 berbunyi, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Tema-tema apakah yang sama dengan yang terdapat dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8? Efesus 1 ayat 7 dan 8 firman Tuhan berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kata Yunani yang diterjemahkan penebusan dalam Efesus 1 ayat 7 adalah apolutrosis. Awalnya digunakan untuk membeli kebebasan seorang hamba atau membayar untuk membebaskan seorang tawanan. Seseorang dapat mendengar gema suara pedagang hamba yang melelang barang dagangannya dan getar dari belenggu yang mengikat hamba. Pada waktu perjanjian baru membahas penebusan, itu menyoroti mahalnya cara untuk membebaskan seorang hamba. Kebebasan kita harus dibayar mahal, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Tertulis di dalam Efesus 1 ayat 7. Gagasan penebusan juga merayakan kemurahan kasih Allah yang membayar mahalnya kebebasan kita. Tuhan memberi kita kebebasan dan martabat. Dengan demikian, kita bukanlah lagi hamba. Ditebus berarti diperlakukan sebagai pribadi, bukan objek. Itu artinya menjadi warga negara surga, bukan menjadi hamba dunia. Di dalam tulisan Alistair A. McGrath, What Was God Doing on the Cross? Grand Rapids, M. Zondervan, tahun 92, halaman 78. Perhatikan baik-baik gagasan bahwa Allah membayar harga penebusan kepada iblis. Adalah gagasan abad pertengahan, bukan Alkitabiah. Tuhan tidak berhutang atau membayar apapun kepada iblis. Manfaat Kalvari juga termasuk pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7 di kayu salib. Kristus menanggung sendiri harga dosa kita, baik masa lalu maupun masa depan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, tertulis di dalam Kolose 2 ayat 14. Dalam melakukan pekerjaan penebusan dan pengampunan melalui Kristus ini, Allah bertindak sebagai Bapa kita yang murah hati dengan kekayaan kasih karunia-Nya yang dicurahkan ke atas kita, tertulis di dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Apakah artinya bagi Anda bahwa melalui korban perdamaian Kristus Anda diampuni dan ditebus? Bagaimana jika Anda merasa bahwa Anda tidak layak untuk itu? Petunjuk Anda tidak layak, itulah inti dari salib. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pelajaran yang baru saja kami pelajari bersama. Kami menyadari kami manusia yang penuh dengan dosa, dan kami membutuhkan pertolongan Tuhan karena kami tidak sanggup menyelamatkan diri kami sendiri. Kami bersyukur untuk janji-Mu Tuhan dan rencana keselamatan yang telah Engkau rancang. Dan Engkau telah melaksanakannya melalui pengorbanan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Ajarilah kami supaya kami pun boleh mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.